Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wassahbihi wa mawala, la hawla wa la quwata illa billah, ma ba'd. Hadratul mukarramin wal mukarramat, para jamaah Masjid Al-Maghfirah, mugi-mugi kula kali panjenengan sedaya pinaringan sehat wal afiah, panjang berkah dan kenikmatan lintu. Setelah 2 bulan yang lalu kita membahas beberapa hal terkait dengan ibadah, termasuk yang terakhir menika zakat sampun. Maka runtutane menika berkaitan dengan ibadah di masjid. Masjid menika napa, kemudian bagaimana ketika masjid memiliki dana, terus pundi ketika masjid kula kali panjenengan merasa tenang, merasa nyaman di dalamnya. Sejenak kita lihat data dari Kemenak, masjid di Indonesia niki menjadi tempat terbesar di dunia jumlahnya. Terus masjid niku di Indonesia ada 308.000. Niki tidak akan dijumpai di belahan negara manapun. Karena kalau di negara lain, masjid niku dibangun oleh negara. Di Indonesia boten. Di Indonesia enten yang dibangun negara, tapi jauh lebih banyak yang dibangun oleh swadaya, oleh perjuangan, oleh keringat anak bangsa sendiri. Bahkan nek panjenengan pingin semerep, Pak, panjenengan coba jalan-jalan ke Madura, mulai dari Bangkalan sampai Sampang, sampai Pamekasan merigo, Anda akan menemukan dalam satu perjalanan niku ada 20 pos, 20-15 yang niki, napa ini, yang kemudian meminta sumbangan. Jadi agak dari kira-kira 100 meter pun enten pengumuman, Pak. Di depan ada penarikan sumbangan. Enten sing nyumbang, enten sing boten. Saya kira dulu cuma Madura saja, Pak. Setelah ke Lumajang ternyata di Lumajang ada, Pak. Tapi lagi-lagi orangnya orang Madura, Pak. Probolinggo enten. Baru saya menemukan niku di Kalimantan Selatan, tapi bukan di Banjarnya. Saat niku di Pasir, antara Pasir ke IKN, niku kula menemukan beberapa panitia pembangunan masjid. Justru yang berdiri di jalan niku perempuan, Pak. Loh, ini ngalah-ngalah no Surabaya niku terus iku. Ternyata ibu-ibu. Jadi sekali lagi kula kali panjenengan, jumlah masjid menika secara angka statistik niki memang luar biasa besarnya. Ngantos kula pernah ke Malaysia masih negara. Malaysia niku ada masyarakat mewakafkan tanah, tapi yang membangun tetap negara. Sehingga untuk masjid niku negara memang memiliki kontrol penuh terhadap masjid menika. Nah, kula kali panjenengan napa kok niki makane kula kali panjenengan, Pak, alhamdulillah kula kali panjenengan diberi rasa senang beribadah ke masjid. Karena ketika Nabi ditanya, niki Allah berpesan melalui malaikat Jibril berpesan kepada Nabi Muhammad, kalau nanti ada orang di antara umatmu, wahai Muhammad, bertanya, tempat apa di bumi ini yang paling baik? Maka jawab bahwa tempat yang paling baik niki adalah anna khairul biqa al-masajid. Tempat yang paling baik di atas muka bumi menika adalah masjid-masjid Allah. Terus kalau kali panjenengan sesekali, Pak, jangan sesekali, sesering mungkin ketika panjenengan ruwet sumpek datang ke masjid, Pak. Datang salat sunnah, salat berjamaah. Niku sepulang-pulangnya panjenengan bisa merasakan enten ketenangan, enten kenyamanan diri, ada kelegaan
ketika di dalam sholat niku matur, menghaturkan kepada Allah ini tentang kesulitan, tentang berbagai hal. Tapi jangan sampai kayak pernah kejadian di satu daerah, Pak. Niki pun populer niki. Dulu nama daerahnya meniku adalah Jakarta tahun 2018. Saat meniko pilkada di sana niku mengarah kepada agama, Pak. Nah, di putaran pertama Prof Anies niku kan kalah nih. Di putaran pertamanya Prof Anies kalah. Niku masjid-masjid niku, Pak, khotib-khotib marah semua niku, Pak. Saat niku setelah penghitungan quick count niku para khotib niku marah. Lalu ada satu jamaah yang bilang, "Saya ini di kantor dimarahi atasan. Di luar dimarahi sama customer pembeli. Di rumah dimarahi istri. Lah ke masjid ingin mencari ketenangan kok dimarahi khotib," kata beliau. Di mana mencari tempat ketenangan? Akhirnya ten warkop, Pak. Akhirnya mereka niku maka kula kali panjenengan masjid niki ngeten niki tenang, nyaman nggih. Dan penuh dengan kenyamanan, Pak, ke masjid meniku. Niki kok sami tegang sedaya niki napa niki, Pak? Napa kula termasuk sing nyeneni, Pak? Mboten kula kan nggih. Mboten kereng, Pak. Pun sak menika kita membahas niki. Kula nuwun sewu, Pak, di Surabaya kula melihat ketimpangan yang terlalu tinggi, Pak, terlalu jauh. Nggih. Ya napa? Di sekian masjid niku ada saldo kas masjid niku ratusan juta, Pak. Kula pernah di sebuah masjid yang masjid niku banyak pejabatnya, Pak, kaya-kaya saestu. Niku takmir mengumumkan, alhamdulillah saldo masjid 700 juta. Kula kaget, Pak, loh. 700 juta kok dibanggakan niku loh. Berarti kalau sampai 700 juta penyalurannya yang kurang, Pak. Masjidnya masih baru kok, masjidnya masih megah nih. Tidak mungkin renovasi sesegera niku, tidak mungkin kan. Nah, terus ada lagi kalau nate di sebuah perkantoran, Pak. Di sebuah perkantoran niku gimana kan? Ada kotak amal, ada amal melalui kris, melalui sanes kris nih. Sing kris nih. Yang melalui kotak amal niku cuma 1-2 juta. Yang melalui krisnya niku besar, Pak, 5 juta lebih. Berarti orang sekarang sebagian orang kantor niku bergeser dari sedekah pakai nyemplung no dengan begini, Pak. Kalau nyemplung no niku kan paling 5.000 nggih. 5.000 niku pun kata. Niku biasanya gambar pahlawan ini bukan gambar pahlawan Pak Karno, bukan gambar I Gusti Ngurah Rai, tapi pahlawan sing nyekel golok ngoten niku biasane nggih yang dimasukkan. Pinten niku, Pak? Makanya ada yang mengatakan pahlawan paling merakyat niku Patimura, Pak. Karena Patimura yang paling sering ketemu anak yatim, Patimura yang paling sering ke masjid, Patimura yang akrab dengan kamar mandi nggih, konten dan lain sebagainya. Tapi sepindah malih kula kali panjenengan hari ini ada peningkatan orang niku bersedekah niku dalam jumlah tinggi. Kecuali yang bawa Patimura niku, Pak, niku biasanya ditutupi dengan 2 tangan, Pak. Kenapa kalau ditutupi 2 tangan? Kata orang tersebut ini ada senjata, orang tersebut ini ada senjata tajamnya, makanya perlu ditutupi supaya tidak menyambar-nyambar niku. Padahal cuma 1000, Pak. Nah, jadi sepindah malih kula kali panjenengan terus pundi beberapa hal terkait hukum dengan masjid lan sak piturutipun. Pertama, niki fungsi masjid, Pak, terdapat dalam hadis riwayat Imam Muslim. Dulu di Masjid Nabawi niku karena bentuknya niku kotak, Pak nggih. Niki jauh sebelum niki. Masjid Nabi niku 35 meter. Panjang dan lebar niku sekitar 35 meter. Cuma di bagian depan niku enten atap kurmanya, pelepah kurma. Selain niku boten enten. Lalu ada orang pedalaman Arab, Pak.
pedalaman Arab niku datang, ndak tahu kalau niku masjid. Lalu kencing di sudut masjid. Para sahabat marah, Pak. Tapi oleh Nabi dibiarkan. Jangan, biarkan dia sampai selesai. Setelah selesai oleh Nabi kemudian beliau ambilkan air, timba, lalu kemudian disiram. Keranten riyen masjidnya Nabi dereng keramik nggih. Di zaman itu belum ada, Pak. Lalu Nabi dawuh niki, "Inna hadhil masajid la tasluhu li syai'in min hadzal baul wal qadar." Masjid itu fungsinya bukan untuk kotoran. Masjid itu bukan untuk tempat kencing. Nggih. Makanya kalau kali panjenengan nek masjid ini pun leres, Pak. Jadi saya kamar mandinya terpisah dari bangunan masjid. Saya ini. Bahkan kalau panjenengan ke Arab, panjenengan ke Mekah, nanti ke Mekah ke Madinah napa dereng, Pak. Kula doakan mugi panjenengan saged tumindak malih haji dan umrah ke Mekah. Di Mekah Madinah niku kamar mandi niku jauh terpisah, Pak. Nggih, sekatnya niku jauh. Tapi ten Surabaya niki kathah, khususnya kalau di perkampungan, ada orang mampu membeli tanah dua napa nami? Dua kapling, lalu wakaf masjid. Maka otomatis kamar mandinya niku ten jerone masjid, Pak. Maka miturut para ulama kita, selama ada pembuangan najisnya dan ada alat penyuci masjidnya yakni air, maka boten masalah. Keranten darurat. Tapi ideal kados ngeten niki. Ideal kamar mandi niku terpisah niku sing sae. Kemudian fungsi masjid oleh Nabi dijelaskan, innama hiya lidzikrillah. Masjid itu fungsinya untuk zikir kepada Allah. Terus menawi ten masjid niki enten zikir, jangan dihalang-halangi. Apapun bentuk zikirnya selama niku berzikir kepada Allah pun leres. Kemudian wassalah, salat yang paling utama tentunya, wa qiraatil Quran dan membaca Quran. Terus selama enten rangkaian, Pak, rangkaian meminta izin kepada takmir untuk melakukan salah satu dari 3 hal niki, monggo kula kali panjenengan memang peruntukan masjid adalah untuk semacam ini. Yang paling utama dari masjid secara fikih niku kesuciannya, Pak. Ten ayat niki Allah dawuh, fihi rijalu yuhibbuna ayyatatahharu. Di Masjid Quba, masjid yang pertama kali dibangun oleh Nabi, terdapat orang-orang yang berada di dalamnya niku senang dengan kesucian. Dan Allah senang dengan orang-orang yang menjaga kesucian, kebersihan. Nah, terus kula kali panjenengan sak menika pun sae di masjid niki tentang kesuciannya juga. Kemudian sekian banyak hal yang kula kali panjenengan sampun terpenuhi dalam penjagaannya. Terus pundi dengan pengharum, Pak? Nah, niki ada hadis riwayat Imam Abu Dawud. Riwayat Abu Dawud niki Nabi kata Sayyidah Aisyah, amara Rasulullah bimina'il masajid fid-dur. Kalau ada perkampungan, ada orang-orang yang hidup dalam rumah dan itu sudah banyak, maka Nabi memerintahkan untuk membangun masjid. Setelah masjidnya dibangun, tugasnya 2, dibersihkan dan diharumkan. Nah, kados ten mriki sae ten mriki nggih. Ten mriki pun resik, karpet-karpetnya pun sekecoh nggih. Berada di dalamnya niku merasa nyaman. Kemudian ada pengharumnya. Dulu di zaman Nabi, niku pengharum namanya bukhur. Bukhur niku kayu gaharu, Pak. Nek corotan mriki nggih, niki napa namine? Sing enten kan nggih. Sing harume niki keranten napa? Keranten dian nggih. Oh nggih, pun enten pengharumnya. Cuma kalau di Arab kula tasik sering menjumpai niki. Menjumpai kayu bukhur atau kayu gaharu dibakar. Tapi kalau di sini jangan, Pak nggih. Nanti dikira bakar menyan ten mriki. Iku masjid kejawen. Padahal boten nggih. Kula kali panjenengan napa mawon bentuk pengharum untuk masjid niku pun leres.
Nggih, terus pindah malih niki Nabi Pak bersabda 1400 tahun yang lalu Pak. Niku ternyata bersih dan harum. Niku bagian dari kenyamanan hidup kula kali panjenengan di zaman sakmenika. Panjenengan boleh jadi kasur di rumah panjenengan setara dengan harga kasur yang ada di hotel nggih. Tapi yang membedakan kamar kita dengan kamar hotel niku napa Pak? Kamar kita kan enten arek cilik, enten. Kalau di hotel harum dan bersih. Dan niku ternyata yang kemudian napa ini dua hal niki yang oleh Nabi sejak dulu beliau anjurkan. Terus pundi dengan bersedekah di masjid, Pak? Niki enten dalilnya. Cuma kula kali panjenengan jangan menyamakan masjid di Indonesia dengan masjid di Arab, Pak. Ada orang biasa masjid Jumatan di Indonesia, lalu kemudian Jumatan di Arab Saudi, Jumatan di Mekah, Pak. Nah, begitu sebelum khutbah niku ngenteni, Pak. Kok ndak ada kotak amal lewat? Kalau di Arab ndak ada, Pak. Di Arab itu ndak ada kotak amal memang. Keranten keperluan masjid niku sampun tercover oleh negara. Negara niku pendapatane nggih saking haji dan umroh pengelolaane niku pun enten piyambak. Lah kula kali panjenengan di sini nggih itu bid'ah itu kok ada napa di sini kok ada kotak amal di Mekah ndak ada. Nah, kalau ukurannya ngoten Pak nggih kathah kula kali panjenengan Pak. Yang hari ini di Arab Saudi dilakukan tetapi di sini tidak ada. Terus pindah malih kula kali panjenengan ukurane niku nggih antar negara, antar umat muslim di masing-masing tempatnya niku kondisinya berbeda-beda. Mantun niku adakah dalil bersedekah di masjid? Kenging, Pak. Niki dalilnya dalam riwayat Abu Daud bahwa Nabi niku suatu pagi Nabi bertanya, "Hal minkum ahadun at'amal yauma miskinan?" Adakah di antara kalian yang hari ini menyantuni orang miskin, yang membantu orang-orang yang tidak mampu? Abu Bakar menjawab, "Nabi, saya pernah datang ke sebuah masjid, kemudian di masjid itu ada yang meminta. Lalu kemudian saya cari, ternyata ada roti dipegang anak saya, Abdurrahman bin Abu Bakar niku saudara kandungnya Aisyah istri Nabi. Lalu saya ambil dari anak saya berikan kepada beliau." Terus niki dalil kula kali panjenengan ada hal yang berkaitan dengan napa namini di masjid niku memberi niki menjadi satu dalil piyambak. Terus pundi ketika niki ada perbedaan sudut pandang, Pak. Memang betul mazhab Syafi'i niku dikenal dengan mazhab yang lebih ketat, yang lebih selektif, Pak. Jadi karena orang niku datang ke masjid, ketika datang ke masjid lalu memberi infak untuk masjid, maka uang niku adalah untuk kemaslahatan masjid. Tidak bisa dialokasikan untuk yang lain. Menurut mazhab Syafi'i nggih. Nggih. Ngapunten Bapak-bapak. Ngapunten yang di belakang nggih. Nuwun sewu, Pak, nuwun sewu. Ngapunten sebentar, mawon sebentar. Nggih. Sebab kula pun nyiapaken materi, pun nyiapaken sedaya, nyuwun sekedap mawon, nyuwun sekedap. Ya napa sepuh-sepuh. Nggih, nuwun sewu Bapak-bapak yang di belakang. Menawi dereng kersa ngaos mungkin di serambi mawon, mriko enten ngunjuk, enten kopine, enten. Terus mriki nuwun sewu. Tapi napa malih sepuh-sepuh. Nggih, terus pundi ketika niki masalah hukum nggih. Terus
Kecuali nek kula ngaji niku ngaji cerita mboten napa-napa, Pak. Tetapi kula niki ngaji hukum, enten referensinya, enten ijtihad ulamanya gitu. Terus nuwun sewu. Bagaimana dengan mazhab Syafi'i? Karena mazhab Syafi'i niki agak ketat nggih. Terus kula kali panjenengan kecuali kalau mazhab Syafi'i niku, Pak, kalau kotak amalnya ditulis nggih. Kotak amal niku ditulis di bawahnya untuk kemaslahatan umat Islam. Wah niku saged untuk napa mawon saged kalau mazhab Syafi'i. Tetapi niki yang lebih ringkes niku dalam ulama mazhab Hambali. Kata ulama Hambali, kalau masjid memiliki kelebihan cara sakniki karpet, Pak. Kalau dulu namanya tikar. Jadi di masanya beliau, di masanya Imam Al-Mardawi ulama mazhab Hambali, kalau masjid niku memiliki kelebihan tikar, tikarnya tidak terpakai, maka tikarnya niku bisa dialokasikan ke masjid lain yang lebih memerlukan. Atau masjid niku memiliki zait, memiliki minyak untuk penerangan, maka boleh minyaknya niku dialokasikan, diberikan ke masjid lain. Termasuk kelebihan meniko boleh diberikan sedekah kepada orang-orang miskin, kepada anak-anak yatim lan sak piturutipun. Misalnya panjenengan di sebuah masjid niku enten yang namanya saldo, Pak. Nggih kados niku wau nggih. Ada sekian ratus juta lan sak piturutipun. Maka ketika enten napa namine Asyura misalnya, enten santunan anak yatim, atau nanti ketika nuzulul Quran misalnya, atau pada momen napa mawon, kula kali panjenengan tolong diperhatikan menika, Pak. Kampung-kampung di sekitar masjid. Kula boten semerep ten mriki napa namine, ten mriki pun mampu sedaya napa terus pun, tapi nek ningali katose ten mriki banyak orang yang mampu, Pak. Maka bisa panjenengan niki napa namine panti asuhan pundi yang terdekat, di mana yang mengelola anak-anak yatim yang tidak terlalu jauh dari mriki. Sebab terkadang, Pak, lembaga amil zakat niku kadang mereka punya program sampai keluar daerah, tapi terkadang di sekitarnya tidak terjangkau, Pak. Waktu kula tinggal di Keputih, saat kula tinggal di Keputih niku, kula terbiasa membayar zakat niku melalui lembaga. Nah, waktu ten Keputih, Pak, orang miskinnya di depan rumah, Pak. Maka kula tidak melalui niku, tetapi kemudian langsung memberikan wong ketinggal meniku. Jadi sekali lagi kula kali panjenengan, ketika masjid sampun mapan, ketika masjid sampun sae, renovasi sudah tidak memerlukan, biaya operasional sampun tercukupi, sedaya sampun aman, sementara jamaah kita niku terus sering mereka asli ini kan boten kroso niku, Pak. Jamaah memberi 5.000, memberi 10.000 dan pundi-pundi. Nah, ternyata kemudian begitu besar, maka monggo kula kali panjenengan, uangnya jamaah niku jangan menjadi pahala yang mengendap. Pahala tapi dereng disalurkan, Pak. Pahala yang belum terpakai. Maka kula kali panjenengan, ketika saldo niku aman untuk keperluan masjid, untuk operasional niku panjenengan bisa mengkalkulasi lah, Pak. Jadi misalnya masjid niku operasionalnya adalah sekian puluh juta misalnya. Lalu sekali infak dikali dalam 1 bulan, niki untuk 1 bulan cukup 2 kali Jumat misalnya. Cukup 2 kali Jumat, maka Jumat sisa berikutnya atau misalnya dalam 1 tahun niku bisa dialokasikan, Pak. Yang penting niki nggih, yang penting masjidnya niki pun aman. Jadi niki yang sifatnya kelebihan. Yang sifatnya niku kelebihan baru kemudian diperbolehkan untuk dialokasikan ke selain masjid niki.
Kalau masjid yang lain mungkin pun enten Pak, pun enten pendanaan sendiri, tapi niki kula kali panjenengan dengan misalnya beasiswa anak yatim nggih lan sak piturutipun. Salajengipun bagaimana dengan kas masjid menika? Apakah kas masjid niku hanya untuk renovasi dan kegiatan inti masjid? Boten Pak. Ada sedikit kelonggaran. Nggih, kados ten mriki dijelaskan niki ulama mazhab Syafi'i, kalau bagi pengelola masjid, hari ini kita menyebut dengan takmir Pak. Takmir atau nazir nggih, bahasa yang lain, dia dianjurkan untuk melakukan hal-hal yang biasa dilakukan di masjid, baik itu misalnya minuman nggih, ataupun juga pengharum kados niku wau wewangian yang sekira menjadikan jamaah niku senang ke masjid, betah ke masjid, maka kemudian niku pun diperbolehkan. Nah, kados ngeten niki nggih. Kula kali panjenengan kula tanglet Pak. Kuliah subuh atau kegiatan masjid sing enten nuwun sewu, enten konsumsi dengan tidak ada konsumsi, beda napa boten? Niki kok kompak setunggal masjid yang jawab. Maka boten napa-napa, boleh niku. Jadi leres enten satu masjid Pak, satu masjid niki kula pun berkali-kali nggih. Jadi ada masjid niku ngajinya niku ngoten, boten semarak. Lalu takmirnya ada yang membisiki, coba diberi pengumuman ada konsumsinya. Nah, jadi maka kemudian niku menjadi salah satu penyemangat nggih, membuat senang para jamaah untuk datang ke masjid. Meskipun tujuannya bukan niku Pak. Tujuannya tetap sholat subuh berjamaah, tujuannya tetap untuk mencari ilmu bersama, tetapi ketika enten penunjang, maka penunjang niku menjadi salah satu faktor. Kathah niku yang kemudian hari ini kula kali panjenengan mengamalkan. Intine napa? Intine niku transparansi. Enten laporan, jamaah niku pun remen niku Pak. Nggih. Dados sekali lagi ketika enten laporan baik niku napa namine di papan masjid atau kadang sebelum Jumatan Pak. Dados alhamdulillah masjid niki menjadi tempat paling tenang dan menjadi tempat paling transparan Pak, diumumkan Pak. Nggih. Dados kula kali panjenengan niki beberapa hal terkait dengan masjid selain kula kali panjenengan untuk ibadah salat, iktikaf lan sak piturutipun. Keranten niki biasane ten mriki kathah pertanyaan Pak, maka kula sumanggaaken ngapunten boten saged terlalu kathah. Keranten ternyata suara kula pun reti serak nggih. Monggo menawi enten pertanyaan baik seputar masalah niki atau masalah yang lain, monggo insyaallah mangke akan kami jawab. Kula sumanggaaken. Assalamualaikum Ustaz. Untuk menjelaskan ayat tentang riba. Innal bai'a mithlu riba wa ahallallahu bi'a wa harrama riba. Itu yang saya tanyakan, bunga bank itu riba apa enggak Ustaz? Sudah demikian. Matur nuwun. Sebenarnya niki menawi runtutan ngaji nggih, akan kita kaji niku nanti enten babnya tersendiri, tetapi karena ditanyakan lebih dulu nggih tetep kula jawab. Nggih tetep akan kita sampaikan. Lho nek boten dijawab nanti protes, wah berarti ustadz gak persiapan niki. Boten kula persiapan niki Pak. Nggih. Jadi kita jelaskan terlebih dahulu terkait dengan masalah meniko.
bagaimana dengan bagaimana dengan riba? Okay. Bagaimana riba dan seterusnya? Kita lihat betul ayatnya niki, wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Mantun niku Nabi Pak di tahun terakhir dan satu-satunya khutbahnya Nabi sebelum Nabi wafat, Nabi niku berkhutbah agar meninggalkan riba. Itu seluruh secara hukum pun jelas tidak bisa dipungkiri. Tetapi yang kula kali panjenengan hari ini tidak bisa menghindar niku mekaten. Ada hadis nggih, kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap hutang piutang, setiap bentuk pinjaman yang di situ menguntungkan salah satu pihak, yakni pemberi pinjaman, maka kelebihan itu adalah riba. Niki sampun populer kula kali panjenengan hadis terkait dengan niki. Hanya saja mekaten, hanya saja kula kali panjenengan bagaimana dengan bunga bank? Untuk lengkapnya kula terangkan di nanti ketika sampun mencapai bab jual beli. Bagaimana hukum bunga bank? Kebanyakan ulama kontemporer seperti Syekh Wahbah Zuhaili, kemudian Syekh Yusuf Qardawi, MUI di Indonesia, bank niku ketika bank niku memberi pinjaman, maka bank niku kan mengenakan bunga, Pak. Sekian puluh juta, sekian persen. Menerapkannya niku mekaten. Maka kemudian kelebihan ataupun syarat yang diminta niku adalah riba. Ini turut pendapat pertama ulama yang niku menyatakan niku adalah riba. Pendapat kedua niku disampaikan oleh ulama Mesir, Pak. Kata ulama Mesir begini, pandangan mereka niku mekaten. Ekonomi perbankan dengan ekonomi Islam di zaman Nabi niku sampun mengalami pergeseran yang jauh berbeda. Bagaimana berbedanya? Di zaman Nabi niku hutang riba niku perorangan, Pak. Orang perorangan. Hari ini yang menerapkan bunga niku bukan perorangan, tetapi perusahaan besar, yakni perbankan. Mereka itu memerlukan sewa tempat. Mereka itu memerlukan gaji pegawai. Mereka niku ada sekian problem yang memang jauh berbeda dengan hadis riba yang terjadi di masa Nabi. Kecuali kalau perorangan, Pak. Misalnya panjenengan datang ke kulo, saya mau pinjam uang 20 juta. Lalu saya bilang, ini 20 juta saya pinjamkan, nanti kalau Anda membayar kepada saya, bayarnya 21 juta. Ada kelebihan 1 juta dan beriku. Nah, niki yang hutang perorangan, Pak. Nah, perbankan niku dia sistem tersendiri yang berbeda dengan niki, yang berbeda dengan perorangan. Ini turut beberapa ulama yang memiliki sudut pandang begitu, Pak. Tetapi niki perdebatannya panjang antara yang pro dengan yang kontra. Tetapi pada intinya kulo kali panjenengan hari ini memang serba sulit, Pak. Kulo kali panjenengan tidak bisa menghindar. Niki contohnya, niki bank di sekitaran Masjidil Haram. Kalau panjenengan ke Mekah ke Madinah, hotel-hotel besar niku, Pak, menyediakan bank, ATM, dan ATM-nya niku bukan hanya sekedar Arab Saudi, tetapi enten logo bank-bank internasional, Pak. Sak niki nek kula ke Mekah niku ndak pernah bawa uang real ten mriki mboten nate, Pak. Cukup ten ATM niki, Pak. Ten ATM niku tinggal panjenengan pilih menu bahasa Inggris, bahasa Arab, pun medal sak niki.
Nah, maka kata Nabi, leres kata Nabi, kelak umatku di akhir zaman mereka itu tidak akan tersisa kecuali mereka makan riba. Kalau mereka tidak makan riba, mereka tidak bisa menghindar dari debu-debu riba. Hari ini kalau kali panjenengan, Pak, betul kita mengaku tidak melakukan riba, tapi awak dewe punya ATM, Pak. Kalau kali panjenengan tidak bisa menghindar dari riba. Alhamdulillah, kami hidup jauh dari riba, tapi masjidnya enten rekeningnya, Pak. Pondok kula mau enten rekeningnya. Kalau kali panjenengan hari ini ngeten niki pun kena niki, kena debu-debu riba. Makanya nuwun sewu, Pak, untuk tempat yang tidak ada riba cuma 2 tempat niki. Dan pun di atas pucuk gunung, Pak. Nah, kalau ada orang berada di pucuk gunung hanya memakan dari kelapa, hanya memakan dari tumbuh-tumbuhan, dedaunan, umbi-umbian. Saya tidak terlibat riba, percaya kula, Pak. Karena dia berada di atas akses yang di situ tidak ada ATM, tidak ada internet, atau di pinggir laut, Pak, di rumah-rumah atas laut ngeten niki, langsung makan ikan, langsung minum ke air. Niku murni, Pak, ndak ada ribanya, Pak. Tapi nek kula kali panjenengan tasik ngeten niki, napa ini? Makanya menurut ulama niki wau nggih, menurut ulama yang mengatakan ini, kranten kula kali panjenengan hari ini tidak bisa lepas dari sistem riba, dari sistem bank maksud kula. Ten pundi-pundi kula kali panjenengan jaringan bank niku pun boten saged lepas, Pak. Nyetor bank syariah nggih. Lho dukure bank syariah niku lho, Pak. Niku nggih BI, Pak. Nggih. Yang betul-betul terpisah niku di Malaysia. Di Malaysia niku namanya bukan bank syariah, tapi bank Islam. Nggih. Bank of Islam Malaysia. Niku berdiri sendiri, tidak dengan bank negaranya, terpisah piyambak. Nah, di Indonesia niki kula kali panjenengan terbiasa mengalah. Dari dulu umat Islam di Indonesia niku nek enten kata-kata Islam niku agak resisten, Pak. Karena agak resisten tidak diberi nama bank Islam, tapi bank syariah. Kata-kata syariah niku di negara lain boten enten. Bank syariah niku boten enten. Di negara lain niku namanya bank Islam. Cuma di Indonesia mawon niku diperhalus, Pak. Diperhalus dengan nama bank syariah niku. Nah, tapi pada intinya kalau kali panjenengan, Pak, niki pun akhir zaman pancen dados ya napa malih wong memang sedaya niku sampun mekaten. Kapan-kapan, Pak, lebih dalam tentang masalah riba. Niki penjelasan separuh mawon. Separuh mawon. Niki nek diterangaken sedaya, Pak, ngajinya malah tidak sistematis, Pak. Langsung melompat ke bab muamalah namanya. Muamalah niku bukan nama bank nggih. Muamalah niku fikih. Namanya fikih muamalah. Lah kok keleresan di Indonesia muamalah niku nama bank. Jadi nek kula pas menjelaskan ini kita menjelaskan muamalah, oh iki selesai mak boten, Pak. Kula boten sales kula nggih. Kula murni ngaji. Nggih. Monggo menawi tasik wonten. Nggih, monggo, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali tadi, Pak, ke fungsi masjid tadi itu, Pak. Saya pernah membaca bahwa masjid itu bisa dijadikan kegiatan ekonomi. Nah, sekarang batasan-batasan atau area yang bisa dikomersialkan di masjid itu yang sebelah mana, Pak? Mohon pencerahannya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Leres. Waktu kula di DMI niku Dewan Masjid nggih.
Dewan Masjid Indonesia. Jadi dewan niku tidak melulu DPRD, Pak, tapi masjidnya juga ada dewannya. Tapi beda ya. Rien kula derek Pak Arif. Pak Arif sinten namanya? Pak Arif niki mantan wali kota, mantan wakil wali kota. Beliau kan DMI Surabaya. Nah, Pak Arif niku menjadikan beberapa masjid niku memang ada minimarketnya. Ada yang berhasil gitu. Ada sebab biasanya ngeten niki. Pertama masjidnya niku luas, kemudian strategis istilahnya. Lan sak piturutipun. Maka ketika kemudian masjid menika mengelola niku di luar niki, Pak. Di luar bangunan utama masjid. Terus misalnya ten mriki di depan niki enten semacam rukonya misalnya, ada bangunannya yang terpisah dari masjid. Sementara larangan transaksi menika, larangan transaksi itu ketika terjadi di dalam masjid, ketika berada di dalam masjid ngeten niki, baru kemudian niku terlarang niku bukan berarti haram nggih, tetapi makruh. Nah niki dalil hadisnya Nabi niku dawuh, kalau kalian melihat idza raaitum man yabi au yabta fil masjid, kalau kalian melihat ada orang bertransaksi bisnis di dalam masjid, maka kemudian doakan semoga Allah tidak memberi keuntungan. Niku nek ten mriki, Pak. Nek area masjid nih. Jadi Nabi niku mensterilkan area masjid niki dari urusan duniawi. Nek ten mriki tetap zikir, ibadah, salat, kemudian baca Quran. Nah, untuk yang jual beli andaikan niku bagian dari milik masjid, niku misalnya nopo di depannya gitu, yang sekira tidak mengganggu area utama. Tidak mengganggu area utama. Nah, makanya Al-Akbar niku sempat dikritik, Pak. Al-Akbar niku sempat dikritik karena tapi ten mriku kan napa namine di lantai basement. Untuk food courtnya niku di lantai bawah. Untuk acara resepsi pernikahan niku di lantai atas. Tapi giliran sholat kan tidak sampai napa namanya, tidak sampai mengganggu. Waktunya niku memang betul-betul dipres, dijaga untuk tidak mengganggu ketika fungsi sholat. Jadi angsal mawon, Pak. Tetapi nek niki area utama untuk ibadah niku tetap disterilkan. Terus di beberapa masjid modern pancen sampun mekaten, sampun ada pengelolaan bisnis, tetapi sifatnya niku adalah bukan bisnis murni, tetapi napa namanya pengembangan ekonomi umat istilahnya. Leres matur nuwun. Monggo sak lajengipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keterkaitan dengan infak yang masuk ke dalam masjid, yang kemudian digunakan untuk segala sesuatu yang bermaslahat, itu kota amalnya itu sebaiknya ditulis kota infak saja, atau termasuk masih banyak yang kita temukan kota amal jariah. Karena di masyarakat itu kan kadang-kadang image-nya itu jariah itu keterkaitan dengan fisik gitu kan. Untuk itu afdalnya sebaiknya bagaimana itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Leres nggih. Jadi kula kali panjenengan untuk pengadaan kota amal niku lebih baik ditulis atau hanya sekedar amal jariah mekaten.
Terus kalau kula kali panjenengan hanya menulis amal jariyah, harapan masyarakat niku memang betul inginnya niku adalah untuk masjid dan operasionalnya masjid. Tetapi jangan dikira ketika untuk amal ibadah sosial yang lain seperti fakir miskin, niku jangan dikira tidak jariyah, niku juga jariyah. Jadi misalnya kula punya keponakan, Pak. Keponakan niki bapaknya ndak mampu. Lalu saya sekolahkan dia. Saya kuliahkan dia. Sampai ponaan niki jadi orang hebat lah misalnya. Lalu saya meninggal. Maka setiap ilmu yang diamalkan oleh ponaan niki, paman tadi dapat, Pak. Nah, niku juga jariyah. Jariyah niku kan setelah kita mati, pahalanya terus datang. Istilah Prof. Nuh, pasif income. Jadi pasif income niku awak dhewe meneng, kita niki diam, pahalanya terus datang. Nah, niki tidak hanya bentuk bangunan masjid, tidak hanya berkaitan niki, tetapi juga kepada anak-anak miskin, kepada orang-orang tidak mampu, lan sak piturutipun niku juga bagian dari amal jariyah. Sekedap kula tunjukkan hadis terkait dengan masalah menika. Sekedap kula supe nama nggih niki. Tetes niki kula kali panjenengan, Pak. Jadi semua amal manusia akan terputus kecuali 3. 3 niku keranten kula kali panjenengan apali 3 tok, Pak. Semua amal terputus kecuali 3. Nggih niku leres, niku hadisnya riwayat Imam Muslim. Tapi enten riwayat Imam Ibnu Majah niku ada 7, Pak. Ada 7 lebih banyak. Nggih. Terus ten hadis riwayat Imam Ibnu Majah niki Nabi dawuh ada amal yang datang kepada orang meninggal meskipun sudah di alam kuburnya, ada 7 yang menyusul, yang datang niku jariyah. Jariyah niku nggih mengalir nggih. Napa mawon? Pertama ilmu manfaat, ada di hadis Muslim. Kedua anak soleh, ada di hadis Muslim. Kemudian yang ketiga Quran yang diwaris. Nah, kados ngeten niki. Panjenengan membeli Quran diletakkan di masjid. Maka selama Quran niku berfungsi, pahalanya terus mengalir, Pak. Atau panjenengan Quran niku ke pondok tahfidz, ke pondok pesantren lan sak piturutipun. Keempat, membangun masjid. Bagian wau niku panjenengan meletakkan di kotak infak masjid, lalu digunakan untuk operasional masjid, niku juga bagian. Yang kelima, tempat tinggal Ibnu Sabil, cara sakniki pondok pesantren. Kemudian yang keenam, irigasi air. Pengairan, Pak. Nah, terus misalnya niki dulu niku sahabat bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ayu shadaqati afdal?" Nabi sedekah nopo sing paling sae? Nabi niku dawuh sakyul mak, buatkan pengairan. Karena saat niku di Madinah sulit air, Pak. Nah, kula kali panjenengan air mriki melimpah, Pak. Nggih. Kula kali panjenengan napa namini amber-amber tuh yo. Nah, tetapi andaikan yang keenam niki diterapkan, panjenengan niku bisa datang ke takmir masjid. Pak, air di masjid niki habis berapa? Oh, air untuk masjid ini habis sekian ratus ribu. Lalu panjenengan dawuh, Pak Takmir, untuk pengairan kulo yang bayar. Tiap bulan misalnya. Maka kulo kali panjenengan niki menjadi amal jariyah, Pak. Setiap air yang dipakai wudu oleh orang-orang niku menjadi amal jariyah yang mengalir. Niki tidak hanya air, Pak. Enten misalnya, Pak, ini listriknya masjid berapa? Misalnya, saya yang bayar sekeluarga misal.
niku juga menjadi amal jariyah. Keranten listrik, damel ngaji, damel AC, damel kenyamanan beribadah, niku juga pasif income, Pak. Kemudian yang ketujuh adalah sedekah. Sedekah bagi saat kita sehat, lan sak piturutipun. Niki pun rodok sayup-sayup niki moto kula niki, Pak. Berarti kira-kira ya napa tasik dilanjutaken napa sampun cekap? Kepanggih mangki Ramadan niki. Tapi nyuwun tolong mangki Ramadan jangan ada tanya jawab, Pak nggih. Sebab nek Ramadan niku biasanya mantun subuh ya napa? Terus pundi? Enten jam tidur setelah subuh nggih nek bulan Ramadan. Tetapi pada intinya niki beberapa hal ingkang kula kali panjenengan dapat kita kaji bersama. Mugi-mugi panjenengan sedaya tetep pinaringan sehat wal afiah, panjang umur, berkah rezeki lan sak piturutipun. Dan alhamdulillah Pak, yang terpenting niku Pak, yang terpenting kula kali panjenengan ada kesenangan datang ke masjid. Dan kita ketahui Pak, masjid niku tempatnya dua golongan Pak, yakni golongan anak-anak. Anak-anak niku kan seneng ke masjid. Kali yang kedua golongan kita yang sudah tua pun sepuh niki baru ke masjid. Anak muda di mana? Ten kafe Pak sak niki Pak. Anak muda ten pundi? Ten warkop Pak. Panjenengan kan nggih ngoten nggih. Tapi boten alhamdulillah sak niki kalian Allah sampun diberi kesenangan untuk datang ke masjid, maka monggo kula kali panjenengan masjid niki tidak hanya untuk ibadah kepada Allah, tetapi juga ada nilai ibadah sosial selain zakat fitrah, selain kurban, niki kula kali panjenengan ada beberapa ibadah yang lain. Saking kula cekap semanten matur nuwun nyuwun ageng pangapunten Pak. Mugi panjenengan panjang umur, sehat wal afiah, putra-putrane dados ahli ilmu, ahli ibadah sedaya. Amin. Al-Fatihah. Cekap semanten nyuwun ageng pangapunten. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.